Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di sini sebelum masuk ke materinya, sekarang kita akan membahas latar belakang Islam. Latar belakang Islam dikenal merupakan agama yang mengutamakan tentang kemuliaan bersama manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan kita tentang keimanan, akhlak baik, serta beribadah yang mencerminkan pedoman kehidupan manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan kasta. Islam juga sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Islam lebih mudah diterima di masyarakat di kala itu. Selanjutnya adalah kita akan membahas pengertian Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam Islam juga semua orang memiliki derajat yang sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan karena keturunan, jabatan, kekayaan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan hambanya kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas proses masuknya Islam. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Di kala itu penyebaran Islam terjadi bertahap melalui jalur perdagangan antar negara dan wilayah. Wilayah yang dimulai dari Timur Tengah, bangsa Persia atau Iran dan India. Para pedagang muslim tersebut menyampaikan dakwahnya dengan cara menyesuaikan masyarakat setempat melalui sikap, perilaku, dan interaksi sehari-hari. Selain itu, proses masuknya Islam bukan hanya di jalur perdagangan, melainkan masuknya Islam dapat disebarluaskan dilakukan oleh para ulama, mubalik, dan tokoh terkenal seperti Wali Songo. Pendekatan yang damai lah yang membuat Islam semakin mudah dikenal dan mudah diterima. Sederhana serta menghargai budaya setempat atau lokal. Itulah yang membuat masyarakat semakin percaya dan menerima agama Islam di dalam hidup atau pedoman hidup mereka. Selanjutnya kita akan membahas Teori masuknya Islam. Pertama, teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam datang dari Arab melalui para pedagang dan ulama muslim. Teori ini didukung oleh adanya hubungan perdagangan antara Arab dan Nusantara. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam berasal dari wilayah Gujarat, India. Teori ini didukung oleh kemiripan bentuk batu nisan kuno di Indonesia dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat atau India. Ketiga, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Persia, Iran. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya beberapa tradisi dan budaya Islam di dunia yang memiliki kemiripan dengan tradisi yang ada di Persia. Berikut ini faktor-faktor masuknya Islam. Yang pertama, jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah ulama, dan kesenian. Berikut ini yang merupakan asal Islam mudah diterima. Yang pertama, penyebaran Islam dilakukan secara damai melalui perdagangan, dakwah, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Yang kedua, Islam cenderung tidak mengenal sistem kasta, sehingga semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ajaran Islam yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga masyarakat mudah diterima oleh berbagai kalangan. Keempat, Islam menghargai budaya sosial, sehingga tidak bertimpangan dengan kebiasaan masyarakat setempat atau budaya lokal. Yang kelima, Islam didukung oleh jaringan perdagangan yang luas yang membantu penyebaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Selanjutnya, kerajaan Islam yang ada di Indonesia di kala itu. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai
kerajaan Islam pertama di Indonesia yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Sumatera Utara. Yang kedua, Kesultanan Malaka, pusat perdagangan Asia Tenggara yang membangun penyebaran Islam ke Nusantara. Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang berdiri di Jawa yang berperan menyebarkan Islam bersama Wali Songo. Yang keempat, Kesultanan Banten, kerajaan perdagangan menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang kelima yaitu Kesultanan Mataram Islam, kerajaan besar yang menyebarkan Islam di berbagai wilayah Jawa. Yang keenam, Kesultanan Ternate dan Tidore, kerajaan rempah-rempah yang berperan menyebarkan Islam ke Nusantara bagian timur. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas pengaruh Islam ke Indonesia. Yang pertama, Islam memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia, antara lain pendidikan. Perkembangan dan berdirinya pendidikan yang sering dikenal seperti pesantren dan madrasah. Yang kedua, yaitu bahasa dan sastra. Masuknya kosakata Arab serta berkembang karya sastra bernuansa Islam. Yang ketiga, seni dan budaya. Munculnya berbagai bentuk seni, tradisi, dan budaya yang dipengaruhi nilai-nilai Islam. Dan yang keempat, sistem pemerintahan. Berdirinya dan kerajaan dan kesultanan Islam yang menerapkan ajaran Islam dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, kehidupan sosial masyarakat. Terbentuknya Islam, nilai-nilai sosial seperti persaudaraan, gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dari pernyataan-pernyataan tersebut muncullah kesimpulan Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan berkembang secara damai. Penyebaran didukung oleh pedagang atau ulama dan kerajaan Islam. Hingga saat ini Islam menjadi salah satu bagian penting sejarah dan budaya Indonesia. Mungkin segini dulu dan terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih. Jangan lupa menuju ke Indonesia Emas 2045.